Kala berkaitan dengan waktu, saat, atau masa. Namun lebih dari itu, kala melekatkan entitas kemahakuasaan Tuhan atas segala yang ada. Tuhan Maha Kuasa dalam mencipta, memelihara, dan melebur segala yang ada. Siklus waktu yang disebut Nanwantara, Kalpa, juga berkaitan dengan kala, bahkan berkaitan dengan pralaya dan maha pralaya maupun saat dao kemahakuasaan Tuhan. Sampai sekarang ini, belum ada yang mampu mengungkapkan Brahma Widya yang sesungguhnya dari kala sebagai representasi tatua anitya atau ketidakkekalan. Agama Hindu di Indonesia telah melahirkan Cintamani atau permata pikiran yang benar dan berlaku sepanjang masa. Salah satunya adalah kosmogoni tentang kala yang berhubungan dengan filsafat Brahma Widya Anitya dalam agama Hindu. Lanskap imanensi Hindu Indonesia telah mampu menangkap dan merepresentasikan kebenaran Brahma Widya Anitya tentang ketidakkekalan. Bahwa segala sesuatu yang ada di tiga dunia bor, boah, suah, dan di 7 dimensi Saptapatala ini tidak kekal adanya. Hanya Hyang Widi atau Tuhan yang kekal abadi. Sebagai refleksi kemahakuasaan Hyang Widi atau Tuhan, kala merupakan salah satu manifestasinya. Kala diwujud nyatakan sebagai Batara maupun sebagai Bhuta. Batara kala mempunyai otoritas untuk menentukan apa yang terjadi pada apa saja dan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Demikian pula Bhuta kala hadir sebagai penghakim dan bisa berwujud apa saja. Sebagai benda mati maupun benda hidup, bisa muncul atau tanpa berwujud dewa, manusia, wong samar atau jin, setan, bakat, dan lain-lain. Sebagai manusia, bisa berubah wujud sebagai raja, presiden, menteri, dirjen, gubernur, bupati, wali kota, jenderal, dosen, ibu rumah tangga, dan lain-lain, dan memanipulasi semua kelas sosial. Bahkan bisa berwujud orang suci, tokoh agama, dan publik figure berkerah putih, dan lain-lainnya. Sebagai bakteri, kuman, atau virus yang menggerak seperti wabah yang membuat resah belakangan ini karena membajak kenyamanan kita. Wujud Batara kala dan Bhuta kala umumnya digambarkan serambak raksasa kejam. Padahal wujud Batara kala dan Bhuta kala bisa sangat tampan, lemah lembut, cantik, dan menarik. Batara kala lahir dari keinginan Batara Siwa yang tak dapat dibendung untuk memadu kasih dengan Dewi Uma saat menikmati pemandangan samudra luas ciptaannya. Sebagai ibu, Dewi Uma saat memerankan dirinya sebagai Dewi Durga memecah dirinya menjadi Pancadurya, dan saat itu pula Batara kala mengikutinya dan tinggal di tengah-tengah bersama ibunya. Dari sanalah Batara kala menjelajah ruang dan waktu melakukan tugasnya untuk memperingatkan manusia agar senantiasa mentaati dan tidak melanggar ajaran dharma. Bagi yang melanggar, segera mendapatkan hukumannya. Kalau luput dari hukuman, pada saatnya nanti juga dihukum. Mitologi kelahiran Batara kala diawali dari perjalanan Batara Siwa bersama Dewi Uma istrinya meninggalkan Siwalaya untuk berjalan-jalan menyaksikan keindahan samudra luas yang airnya biru menyejukkan. Air biru menyejukkan itu bergerak ritmis membentuk lidah ombak yang bergulung-gulung menuju pantai. Saat ombak itu mencapai pantai, lalu berdebu menciptakan cipratan putih yang identik dengan lidah api homayatnya atau seperti asap padipan. Saat menikmati keindahan itu, kain yang dikenakan Dewi Uma tersingkap karena ditiup angin kencang. Karena itu, asmara Batara Siwa bangkit tidak terkendali. Lalu mengajak Dewi Uma untuk memadu kasih. Dewi Uma menolak karena merasa tidak pantas untuk memadu asmara di tempat terbuka seperti ini. Batara Siwa yang keinginannya tidak bisa dikendalikan. Dengan kasar mencengkram dan menarik tangan Dewi Uma agar mau memadu asmara saat itu juga. Meskipun dipaksa, Dewi Uma tetap menolak karena tidak ingin melanggar susila. Karena keinginan Batara Siwa tidak tertahankan, benih asmara semburat keluar lalu jatuh di lautan luas. Benih itu menjelma, kemudian berwujud raksasa menyeramkan,
layaknya Daitya yang besar sekali. Matanya besar mendelik, mulutnya lebar menyimpan taring tajam berkilau. Begitu lahir, omanya memenuhi Sapta Patala atau 7 dimensi semesta alam sampai ke altar Siwalaya atau surga tempat para dewa bersemayam. Benih yang baru lahir itulah yang kemudian dinamakan Batara Kala. Auman dahsyat Batara Kala didengar pula oleh Batara Brahma dan Batara Wisnu. Batara Kala mempertanyakan siapa orang tuanya. Tidak ada yang berani menjawab. Batara Brahma dan Batara Wisnu mendengar auman Batara Kala merasa terusik, lalu didatangi. Begitu melihat Batara Kala, keduanya segera tahu bahwa Batara Kala sesungguhnya adalah putra Batara Siwa. Maka diberitahukanlah bahwa ayahanda Batara Kala adalah Batara Siwa, sedangkan ibundanya adalah Batari Uma. Batara Kala kemudian hendak pergi ke Siwalaya mencari Batara Siwa. Ketika Batara Nawasanga yang menjaga seluruh arah alam semesta hendak menghalangi niat Batara Kala untuk pergi ke Siwalaya, pertempuran dahsyat terjadi. Batara Nawasanga dikalahkan dengan mudah. Saat terkalahkan oleh Batara Kala, Batara Nawasanga segera mengetahui bahwa Batara Kala adalah putra Batara Siwa. Batara Kala melanjutkan perjalanannya menuju Siwalaya tanpa halangan. Di Siwalaya, Batara Kala dihalangi oleh Kingkara Bala penjaga Siwalaya. Mereka pun tidak mampu menahan gempuran Batara Kala. Setelah itu, mereka pun mengetahui bahwa Batara Kala adalah putra Batara Siwa, lalu mempersilahkannya untuk menghadap Batara Siwa. Para apsari atau penghuni Siwalaya juga tidak mampu menahan serangan Batara Kala. Batara Siwa yang melihat kenyataan itu turun tangan pun tidak mampu mengalahkannya. Batara Siwa terkesima merasakan dan menyaksikan kekuatan Batara Kala. Ketika ditelan oleh Batara Kala, Batara Siwa tidak bergeming. Saat itulah Batara Siwa disebut Mahakala. Batara Kala kemudian diakui sebagai putra Batara Siwa. Sebagai putra yang wajib berbakti kepada guru Rupaka atau orang tua, Batara Siwa meminta agar mematahkan satu taringnya. Sejak saat itu, sebagai putra Batara Siwa, Batara Kala diberikan kuasa untuk menghukum manusia maupun dewa yang melakukan kesalahan. Misalnya, menghukum dan memangsa orang yang tidur salah waktu dan ruang. Misalnya saat jejak surya, atau pada saat matahari berada tepat di atas dan sandikala, atau pada saat pergantian sore hari ke malam hari, sangat banyak orang yang boleh dimangsa oleh Batara Kala. Demikianlah kisah Batara Kala. Mitologi Kala begitu populer karena berkaitan dengan rites dipasaja, ritus upacara dor hidup. Segala anasir yang berhubungan dengan bencana selalu dikaitkan dengannya. Seperti misalnya, terjadinya wabah penyakit yang melanda umat manusia, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya. Melalui mitologi Batara Kala dapat dipahami bagaimana entitas Batara Siwa melahirkan Kala untuk mempresentasikan kemahakuasaannya, kemahakuasaan atas segala bentuk ciptaannya. Kapan sesuatu diciptakan, kapan dan berapa lama saatnya dipelihara, dan kapan segala sesuatu yang diciptakan itu harus dilebur. Kala, Batara, dan Buta. Entitas Batara Kala melahirkan Buta Kala. Batara Kala melalui Buta Kala melakukan tugasnya mengawasi dan memberi ganjaran kepada umat manusia yang melakukan kebaikan maupun melakukan kesalahan. Batara Kala hadir saat dalam sirkumtansi waktu. Dalam satu hari pembagian waktu yang berlaku bagi manusia yaitu Rudra, Ahi, atau ular, atau naga, Mitra, Putra, Vasu, Varaha, Visvadewa, Vigi, Sutamuhi, atau kambing, Puruhuta, atau kurban, Vahini, atau kereta, Naktanakara, Varupa, Aryaman, Blaga, Girisha, Ajapada, Akhir Budnya, Punya, Asvin, Yama, Agi, Vidhatr, Kanda, atau perhiasan, Aditi, Jiva, atau Ameta, Vismu, Diumadgadyuti, Brahma, Samudram, atau lautan.
Pembagian waktu juga berlaku bagi Pitra, yaitu 1 hari Pitra sama dengan 1 masa atau 1 bulan manusia. 1 bulan Pitra sama dengan 30 bulan manusia. Dan 1 tahun Putra sama dengan 30 tahun manusia. Seterusnya ada pembagian waktu di antara para dewa, yaitu 1 hari dewa sama dengan 2 ayana atau 1 tahun manusia. 1 bulan dewa sama dengan 30 tahun manusia. 1 tahun dewa sama dengan 360 tahun manusia. Masa hidup dewa adalah 12.000 tahun, dewa sama dengan 4.320.000 tahun manusia. 1 kali masa hidup dewa sama dengan 1 mahayuga. Refleksi dan tentativitas waktu bagi manusia dan bagi dewa mencerminkan bahwa bukan saja manusia, dewa pun tidak mengalami immortalitas atau hidup terus-menerus. Keadaan ini semakin menjelaskan bahwa anitya atau ketidakkekalan dialami oleh manusia maupun oleh para dewa. Semesta alam ini tidak kekal adanya, karena ada pembagian waktu atau siklus yang disebut mahayuga yang mengindikasikannya. Hanya Brahman atau Hyang Widi atau Tuhan saja yang kekal, meskipun ada yang disebut pembagian waktu Brahman, di mana pembagian waktu itu berhubungan dengan saat atau kalau waktu istirahatnya Brahman dan aktivitasnya yang utama yaitu penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Di saat-saat waktu yang digambarkan itulah Batara Kala menciptakan Bhutakala untuk mengawasi kehidupan manusia, para dewa, para raksasa, dan segala makhluk yang diciptakan. Batara Kala itu sesungguhnya dihadirkan oleh Batara Siwa untuk melaksanakan fungsinya. Apabila sementara ini, Sakti Batara Siwa atau Batara Brahma dan Batara Wisnu hanya bersifat feminim. Nyatanya, Sakti Batara Siwa juga ada yang maskulin. Pembagian waktu manusia, Pitra, Dewa, dan Brahman itu menunjukkan betapa luas dan betapa renik peranan dan fungsi Batara Kala. Oleh karena itu, Batara Kala menciptakan Bhutakala untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi, Kala sesungguhnya Batara dan Bhuta itu sendiri. Ia adalah Batara Kala, ia pula sesungguhnya Bhutakala itu sendiri. Memiliki sifat Daivi Sampat maupun Asuri Sampat. Saat manusia tidak melaksanakan kewajibannya, maka sifat Asuri Sampat mengemuka dan langsung dilaksanakan. Manusia yang lalai akan dihukum. Demikian pula bagi yang melaksanakan kewajiban ajaran Dharma dengan baik dan sempurna, sifat Daivi Sampat Batara Kala akan memberikan reward. Apa saja keinginan manusia akan dipenuhi sesuai keinginannya. Nyomya Batara Kala dan Bhutakala. Baik Batara Kala maupun Bhutakala dapat merubah wujud menakutkan dan menghukum. Akan tetapi dapat pula bersahabat dan memberi anugerah apabila disomya. Praktek agama Hindu di Indonesia menyarankan bagaimana cara nyomya atau mengubah perilaku Batara Kala sehingga memancarkan sifat Daivi Sampat yang menolong manusia dengan tulus. Setiap hari dilakukan dengan ekspresi agama melalui upacara Mebantan Saiban setiap hari atau Nitya Puja. Dan melakukannya pada saat-saat tertentu yang diwajibkan seperti Hari Kliwon dan Kajang Kliwon dan Tawur yang lebih besar atau Naimitika Puja. Dengan dilakukannya kegiatan ritus ini, maka niscaya manusia akan menemukan kebahagiaan yang abadi, baik di alam skala maupun di alam niskala. Pada saatnya nanti, sampai berjumpa di Siwalaya atau surgawi yang abadi.